Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Aprilia Rabani Nugraha, dengan NIM 5211201907. Perkenalkan, nama saya Yunita Komalasari, NIM 5211201102. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Amalia dengan NIM 5211201103. Perkenalkan, nama saya Sama Salsabila dengan NIM 5211201105. Perkenalkan, nama saya Lisna Rahmawati dengan NIM 5211201106. Kita buat data baru perusahaannya, klik ini, lalu simpan filenya. Setelah itu tunggu sampai filenya selesai dibuat. Setelah itu kita isi passwordnya, lalu klik OK. Pertama-tama kita akan membuat persiapan singkat. Klik Indonesia, lalu klik lanjut, lalu klik persiapan mahir, klik lanjut. Lalu isi nama dengan IDR, gaya tukarnya setara 1, lalu nama negaranya Indonesia, lalu simbolnya RP. Setelah itu klik OK. Lalu klik yes. Setelah itu tampilnya akan seperti ini. Setelah itu kita klik lanjut dan isi data perusahaannya. Untuk nama perusahaannya diisi PT. PT perusahaan kelompok 4. Untuk alamatnya diisi Jalan Soekarno Hatta nomor 25 Bandung. Setelah itu untuk tanggal mulainya diisi 01 bulan 1 tahun 2022, tahun fiskalnya 2022, tahun periodenya 1. Setelah selesai kita klik lanjut. Setelah itu
Setelah itu isi lagi data perusahaannya atau informasi pajak perusahaannya. Untuk nomor seri faktur pajaknya kita isi DKFJ 012. Untuk NPWP nya si 01251 347 9 071 00. Untuk nomor pengukuhan PKP nya PKP 504 046 1S 09 93. Lalu isi tanggal pengukuhannya tanggal 24 bulan 10 2022. Untuk kota cabangnya 01, jenis usahanya perdagangan, diisi perdagangan. Setelah itu KU SPT nya diisi oleh 75342. Lalu klik lanjut. Lalu untuk ini semua akunnya dihapus. Hapus semua akunnya. Lalu pada daftar akun kita klik untuk impor filenya. Setelah itu kita hapus. Setelah itu kita definisikan kolomnya. Untuk nomor akun kita definisikan ke nomor akun. Untuk nama akun kita definisikan pada nama akun. Pada tipe akun kita definisikan pada tipe akun. Lalu kas atau bank disesuaikan menjadi kas atau bank. Untuk akun receivable ke akun piutang, inventory didefinisikan ke persediaan. Ada current aset kita ke lalu fixed asset kita akumulasi depresiasi kepada akumulasi penyusutan. Akun payable ke akun utang. Other current liability ke utang lancar lainnya. Terus ini ke equity, ke ekuitas, revenue ke pendapatan.
other income ke pendapatan lain, other expense ke beban lain-lain. Lalu klik OK. Untuk mata uang, ke mata uang, ke IDR. Lalu untuk saldo awal, definisikan ke saldo awal, lalu tanggal saldo ke saldo per tanggal. Lalu setelah itu, setelah selesai, kita import data. Lalu klik OK. Lalu untuk ekuitas saldo awalnya diisi saldo laba dan akun laba ditahannya diisi oleh saldo laba. Lalu setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu akun default mata uangnya diisi akun-akunnya sesuai dengan yang ada. Untuk akun utang kita isi utang usaha, akun piutang diisi piutang usaha bersih. Lalu pembayaran di muka penjualan diisi uang muka penjualan. Lalu untuk pembayaran di muka pembelian diisi uang muka pembelian. Untuk diskon penjualan diisi potongan penjualan. Setelah itu kita klik lanjut. Untuk syarat pembayaran, pertama kita isi jika membayar antara 10 hari lalu akan mendapat diskon 1% dan jatuh temponya selama 40 hari. Lalu klik OK. Setelah itu tambahkan lagi jika membayar antara 10 hari akan mendapatkan diskon 2%, jatuh temponya 30 hari. Klik OK. Yang terakhir diisi COD untuk syarat pembayarannya. Lalu untuk pajak kita isikan namanya PPN, nilainya 11%, kodenya T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Akun pajak penjualannya diisi 21403. PN keluaran untuk akun pajak pembeliannya diisi 11601. Menjadi PPN masukan. Setelah itu kita klik lanjut. Untuk metode pengirimannya kita menggunakan JNE. Klik OK. Lalu Tiki. OK. Setelah itu kita klik lanjut lagi. Lalu selanjutnya memasukkan pelanggan. Klik di sini untuk import dari berkas. Lalu pilih data. Lalu ambil data.
Lalu di sini nomor pelanggannya dihapus. Lalu nomor pelanggan didefinisikan ke kolom no pelanggan. Nama pelanggan didefinisikan ke nama pelanggan. Alamat didefinisikan ke alamat 1. Lalu kota definisikan ke kota. Mata uang didefinisikan ke mata uang. Rupiahnya didefinisikan ke IDR. Lalu saldo per tanggal didefinisikan ke saldo per tanggal. Nofaktur saldo awalnya didefinisikan ke nofaktur saldo awal. Lalu saldo awalnya didefinisikan ke saldo awal. Pajaknya didefinisikan ke pajak pertama. PPN didefinisikan ke PPN. Lalu tipenya didefinisikan ke tipe pajak umum. Data sumbernya umum didefinisikan ke bukan pemungut PPN. Oke. Lalu syaratnya ke syarat 2/10 didefinisikan ke 2/10 N/30 dan COD ke COD. Oke. Lalu NPWP ke nomor pajak, telepon atau fax ke nomor telepon. Lalu di sini tipe pelanggannya diisi ke nilai default umum. Setelah itu import data. Klik OK. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu klik lanjut. Selanjutnya import data pemasok. Di sini klik di sini untuk import dari berkas. Lalu ambil data. Di sini kode pemasoknya dihapus. Lalu kolom data sumber kode pemasok didefinisikan ke kolom no pemasok. Nama pemasok atau kreditur ke nama pemasok. Lalu alamat ke alamat 1. Kota didefinisikan ke kota. Mata uang didefinisikan ke mata uang. Data sumbernya rupiah didefinisikan ke IDR. Lalu saldo per tanggalnya diisi ke saldo per tanggal. Lalu nofaktur saldo awal didefinisikan ke nomor faktur saldo awal. Lalu saldo awal didefinisikan ke saldo awal. Pajak ke definisikan ke pajak pertama. PPN didefinisikan
ke PPN, lalu oke. Tipe didefinisikan ke tipe pajak. Data sumbernya umum, didefinisikan ke perolehan dalam negeri, bukan pemungut PPN, lalu oke. Kolom data sumber syarat didefinisikan ke kolom syarat 3/10 net per 30 ke 3/10 n per 30, lalu 3/10 net 50 ke 3/10 n per 50, lalu oke. Lalu NPWP ke nomor pajak, lalu telepon atau fax ke nomor telepon. Setelah itu import data, klik OK, lalu penampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu klik lanjut, klik lagi lanjut, klik lagi lanjut. Lalu di sini akun barangnya diisi, persediaan barang dagangan, lalu penjualan ke penjualan, retur penjualan ke retur penjualan, diskon barang penjualan ke potongan penjualan, lalu akun barang pengiriman ke persediaan barang dagangan, harga pokok penjualan ke harga pokok penjualan, retur pembelian ke persediaan barang dagangan, akun biaya ke beban umum lain-lain, karena di sini akun beban umum lain-lainnya belum ada, jadi kita buat baru. Akun baru, coba akunnya beban, akunnya 61099, namanya beban umum lain-lain, lalu klik OK. Lalu akun barang belum ditagih ke hutang penerimaan barang. Ini juga sama karena belum ada, jadi kita buat dulu akun baru. Nomor akunnya 91005. Namanya hutang penerimaan barang. Klik OK, lalu lanjut, lagi, lalu di sini metode persediaannya pilih Vivo, lanjut, lalu di sini kita akan mengisi barang. Lalu di sini untuk memasukkan barang,
namanya tas gendong kulit. Tipenya persediaan, tanggal stoknya 1 Januari 2022. Kuantitasnya ada 2000. Satuannya harga beli akhir atau satuannya 200.000. Gudangnya diisi dengan sentre. Lalu pajak penjualannya dikosongkan, pajak pembeliannya juga. Harga jualnya di sini 280.000. Default gudangnya juga center. Lalu di sini ada lagi namanya tas gendong kanvas. Tipe akunnya sama, persediaan, tanggal stoknya juga sama 1 Januari 2022. Kuantitasnya 1800. Satuannya juga sama. Harga beli akhir atau satuannya 100.000. Gudangnya juga sentral. Pajak penjualannya kosongin, pembeliannya juga. Lalu harga jualnya 140.000. Default gudangnya isi sentre. Lalu selanjutnya ada tas gendong. Tipenya persediaan, tanggal stoknya juga sama 1 Januari 2022. Kuantitasnya 1453. Satuannya sama. Harga beli akhirnya 120.000. Gudangnya juga sama sentre. Lalu harga jualnya 168.000. Default gudangnya dengan sentre. Lalu setelah persediaannya terisi semua, klik lanjut. Klik lagi lanjut. Klik lagi lanjut. Lanjut. Lalu klik selesai. Pada tanggal 5 April terjadi transaksi pembelian. Untuk langkah pertamanya, masuk ke aktivitas, kemudian ke pembelian. Setelah itu, pilih yang faktur pembelian. Pilih vendornya yaitu PT Saloka. Lalu isi invoice nomornya. Kemudian tanggal invoice isi dengan tanggal transaksi yaitu 5 April. Kemudian FOB-nya isi dengan shipping point. Syarat pembayarannya 3/10 N/30. Masuk ke item barang, isi dengan kulit. Kemudian kuantitasnya masukkan sebanyak 100 dengan harga pokoknya 200.000. Untuk pajaknya isi dengan T, kemudian di enter. Setelah di enter akan keluar subtotalnya, kemudian simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya pada tanggal 10 April. Lakukan hal yang sama, pertama ke aktivitas, kemudian ke pembelian, lalu faktur pembelian,
Setelah itu isi nama vendor dengan PT Saloka, isi invoice nomornya, isi tanggal invoice-nya dengan 10 April 2022. Untuk FOB-nya, shipping point, syarat pembayarannya 3/10 N/30. Setelah itu, masukkan item barangnya, yaitu tas jinjing kulit, kuantitasnya sebanyak 100 dengan harga pokok satuannya 180.000. Jangan lupa taksnya diisi dengan T, kemudian di enter hingga keluar subtotalnya. Setelah itu simpan dan tutup. Pada tanggal 1 Juni terjadi transaksi penjualan tunai. Masuk ke aktivitas, kemudian ke penjualan, setelah itu ke faktur penjualan. Pilih nama pelanggannya yaitu PT Tasya, isi nomor PO-nya, kemudian tanggal invoice-nya isi dengan 1 Juni 2022. Untuk FOB-nya diisi dengan shipping point. Untuk syarat pembayarannya COD. Kemudian masuk ke item barang yaitu tas gendong kanvas, masukkan kuantitasnya sebanyak 50 pieces, kemudian enter, masukkan taksnya, enter lagi hingga keluar subtotalnya, lalu klik simpan dan tutup. Setelah itu lakukan pembayaran dengan klik aktivitas, lalu ke penjualan, setelah itu ke penerimaan penjualan. Pilih penerimaan dari PT Tasya, kemudian di enter, isi tanggal pembayaran pada tanggal 1 Juni 2022, kemudian enter kembali, kemudian enter, pilih transaksi tanggal 1 Juni yaitu sebesar 7.770. Kemudian masukkan di check amount, kemudian enter, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli terjadi transaksi penjualan tunai. Klik ke aktivitas, lalu ke penjualan, setelah itu ke faktur penjualan. Isi data pelanggan dengan pelanggan umum, kemudian masukkan nomor PO, masukkan tanggal invoice yaitu 1 Juli, setelah itu untuk FOB-nya isi dengan shipping point. Untuk syarat pembayarannya COD. Masuk ke item barang, pilih tas gendong kulit, kemudian masukkan kuantitasnya sebanyak 100, kemudian enter.
Lalu untuk pembayaran masuk ke aktivitas, lalu penjualan, kemudian ke penerimaan penjualan. Pilih penerima dari pelanggan umum, kemudian masukkan tanggal pembayaran pada tanggal 1 Juli 2022. Setelah itu, checklist, kemudian masukkan nominalnya sebesar 28 juta. Kemudian setelah itu simpan dan tutup. Pada tanggal 23 Juli terjadi transaksi pembelian tunai. Hal pertama yang dilakukan adalah masuk ke aktivitas, lalu ke pembelian, setelah itu ke faktur pembelian. Masukkan nama vendornya dengan PT Tasoker, lalu isi nomor invoice-nya, kemudian isi tanggal invoice dengan 23 Juli 2022. Untuk FOB-nya isi dengan shipping point. Untuk syarat pembayaran isi dengan 3/10 N/30. Kemudian masuk ke item barang, pilih tas selendang kulit, kuantitasnya sebanyak 100 dengan unit price-nya 150.000. Kemudian enter, jangan lupa tax-nya untuk diisi. Lalu klik simpan dan tutup. Setelah itu, untuk melakukan pembayaran, klik ke aktivitas, ke pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Masukkan nama vendornya yaitu PT Tasoker. Kemudian masukkan tanggal pembayaran pada tanggal 23 Juli 2022. Setelah itu, checklist pembayaran pada tanggal 23 Juli, kemudian enter. Setelah itu, klik simpan dan tutup. Selanjutnya akan melakukan pembayaran listrik pada tanggal 20 Juni 2022. Ke aktivitas, kas dan bank, lalu pembayaran. Lalu pilih pada bank BCA. Lalu pilih pada tanggal 20 Juni 2022. Memonya pembayaran listrik. Monnya sebesar 780.000.
Benih-benihnya diisi dengan beban listrik. Lalu simpan dan tutup. Lalu kita ke aktivitas lagi. Kas dan bank. Pembayaran. Di sini pada Bank BCA pada tanggal 20 Juni 2022. Memonya diisi dengan pembayaran telepon. Maunya diisi sebesar 250.000. Lalu ini diisi dengan beban telepon. Lalu simpan dan tutup. Lalu ke aktivitas kembali, kas dan bank, pembayaran. Ini diisi kembali Bank BCA. (20 Juni). Memonya pembayaran internet. Maunya diisi sebesar 700.000. Diisi dengan beban internet. Lalu simpan dan tutup. Pembelian tunai tas selendang kanvas sebanyak 300. Pertama ke aktivitas pembelian, faktur pembelian, pilih tas soker, voice-nya diisi 0. Ini jadi 3 Agustus 2022. Ini juga sama. Hobinya shipping point. Ini jadi tas selendang kanvas. QT-nya diisi 300. Voice price-nya 50.000. Teksnya diisi T. Lalu habis itu simpan dan tutup. Retur pembelian tas gendong kanvas sebanyak 5 transaksi 3 Agustus. Yang pertama ke aktivitas pembelian, habis itu ke retur pembelian.
Lalu ini pilih Tasoker. Ini pilih 4 Agustus 2022. Ini pemasukan pajak di checklist. Di sini yang 0 ini dipilihnya. Terus tas kanvas selendang. Nih. Ini no. Cutinya dirubah jadi 5. Lalu simpan dan tutup. Nilai dia menggunakan nilai di retur. Jika berbeda dengan harga retur, selisih akan dialokasikan ke HPP. Oke. Selanjutnya, untuk membuat laporan laba rugi, pertama klik laporan, lalu daftar laporan, lalu di sini pilih yang laba rugi standar, lalu di sini tanggalnya pilih tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, lalu yang ini checklist semua, lalu klik OK. Lalu untuk membuat laporan perubahan, klik laporan lagi, lalu ke daftar laporan, lalu pilih perubahan ekuitas pemilik. Lalu di sini tanggalnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Lalu klik OK. Lalu hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk laporan posisi keuangan, klik laporan lagi, lalu ke daftar laporan, lalu pilih neraca standar. Lalu di sini tanggalnya diganti jadi 31 Desember 2022. Lalu di sini kotaknya di checklist semua. Setelah itu lalu klik OK. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu jika ingin disimpan ke file PDF, lalu kita simpan, lalu pilih PDF file. Lalu klik OK. Lalu di sini tinggal dikasih file namanya laporan posisi keuangan. Lalu di save.